Shalom Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari, kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini. Memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pada pagi ini. Firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-19, firman Tuhan berbunyi demikian. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-19, firman Tuhan berbunyi demikian. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah perasaan yang tumpul. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah perasaan yang tumpul. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perasaan yang tumpul dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan dead feeling. Sekali lagi, perasaan yang tumpul dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan dead feeling, yang artinya perasaan yang mati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahkan bisa diterjemahkan dengan ketiadaan perasaan apa-apa terhadap apa yang diterima dari sumber luar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada prinsipnya ketika seseorang memiliki perasaan yang tumpul, apapun yang menjadi stimulus dari luar tidak mendapatkan respon dengan baik. Ini menggambarkan tumpulnya perasaan yang juga menggambarkan tumpulnya hati. Jika hati dan perasaan sudah tumpul, biasanya hal ini akan berakibat kepada setiap tindakan dan perilaku yang akan muncul. Hati dan perasaan yang tumpul sulit membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Lebih jauh dari hal itu, maka akibatnya terpara dari perasaan yang tumpul tidak lagi memiliki alaran untuk hal-hal yang baik yang ada di sekelilingnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 18 sampai dengan 19. Tumpulnya sebuah perasaan pada umumnya disebabkan berbagai hal, antara lain yang pertama saya simpulkan, matinya logika berpikir yang benar.
Sekali lagi, tumpulnya sebuah perasaan pada umumnya disebabkan berbagai hal, antara lain dari pembacaan kita saya simpulkan Efesus 4 ayat 18-19. Yang pertama, karena matinya logika berpikir yang benar. Maksudnya, secara umum dan secara khusus pikiran yang tidak lagi didasari pada logika berpikir yang benar seringkali membunuh karakter dan perilaku kita. Yang kedua, tumpulnya sebuah perasaan disebabkan oleh dosa yang menguasai pikiran manusia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika hari ini dan sampai pada pagi hari ini saudara masih menyimpan kebencian, sakit hati, dan tidak berani untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sedang mengecewakan engkau dan sedang menyakitkan hatimu, itu berarti perasaanmu sedang tumpul dan hidupmu dalam kendali iblis. Karena itu cepat untuk bertobat, cepat untuk membawa hati ini diterangi oleh firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Yang ketiga, penyebab dari perasaan tumpul adalah ketika mata dan hati serta telinga kita tertutup kepada ajaran dan nasihat firman Tuhan hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Orang-orang yang sudah pernah mengecap firman Tuhan, tetapi ketika mereka menutup perasaan mereka, menutup hati pikiran mereka terhadap teguran-teguran firman Tuhan yang mereka baca hari ini, mereka dibiarkan oleh Tuhan hidup dalam penderitaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik pada pagi hari ini, supaya kita tetap hidup dalam tuntunan Tuhan dan menjauhkan diri dari perasaan yang tumpul itu. Maka tempatkan firman Tuhan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam ucapan kita. Lakukan perintah Tuhan dengan baik-baik dan hidupkan setiap bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perasaan tumpul adalah tanda-tanda matinya hati kita terhadap gerakan Roh Allah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang kami baca pada pagi hari ini. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman ini dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati istri dan anak-anak kami, memberkati orang tua dan seisi rumah kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan kehidupan masa depan keluarga mereka. Oh Tuhan, Engkau hadir di sana, memberikan pertolongan jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari Tuhan karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca. Ada Allah Roh Kudus yang menuntun, membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.